Perkenalkan, nama saya Dion Nasudungan Batuara. Saya dari kelas 12 IPS 2 SMA Swasta Asisi Siantar. A. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya melakukan transaksi pembelian barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut seperti dahulu. B. Ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang antara lain adalah 1. Melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang baik secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua, melakukan penyimpanan barang dagang setelah pembelian dan sebelum barang laku terjual. Yang ketiga, melakukan transaksi retur pembelian atau retur penjualan bila diperlukan. Yang keempat, melakukan transaksi pelunasan atau pembayaran utang dan penerimaan piutang dagang yang telah terjadi. Selanjutnya, C. Transaksi khusus perusahaan dagang. Transaksi yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan dagang. Yang pertama itu pembelian barang dagang, yang kedua penjualan barang dagang, yang ketiga biaya angkut pembelian atau penjualan, yang keempat pengembalian atau retur barang dagang, serta yang kelima potongan pembelian atau penjualan. Selanjutnya, D. Syarat penyerahan barang. Beberapa syarat penyerahan barang yang umumnya terjadi dalam jual beli. Yang pertama, perangko gudang pembeli. Yang kedua, perangko gudang penjual. Yang ketiga, free on board a living point. Yang keempat, free on board destination point. Yang kelima, cost insurance and freight atau CIF. Selanjutnya, E. Syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah salah satu isi perjanjian yang erat hubungannya dengan pembayaran, potongan, jangka waktu pembayaran, dan besarnya potongan yang diberikan. Beberapa jual beli yang dilakukan secara kredit. Yang pertama, N/30. Artinya, pada syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah terjadinya penyerahan. Dan jumlah yang harus dibayar adalah jumlah akhir yang tertera dalam faktur. Kedua, 2/10 N/30. Artinya, dengan syarat ini, pembeli akan diberikan potongan 2 kali apabila ia membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan waktu pembayaran paling lambat adalah 30 hari. Yang ketiga, EOM atau end of month. Artinya, dengan syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan yang berjalan. Yang keempat, 2/10 EOM. Artinya, dengan syarat ini pembeli akan diberikan potongan 2 kali apabila ia membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan waktu pembayaran paling lambat adalah akhir bulan N/10 EOM. Artinya, dengan syarat ini, harga faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan, tanpa mendapat potongan. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, berdasarkan macam konsumen. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen dibagi menjadi 3, yaitu A. Perusahaan dagang besar, B. Perusahaan dagang perantara, dan C. Perusahaan dagang pengecer. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan produk yang diperdayakan. Jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan dibagi menjadi 2, yaitu A. Perusahaan dagang barang produksi, B. Perusahaan dagang barang jadi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh transaksi perusahaan dagang dengan syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran. Contoh transaksinya. Pada tanggal 5 Januari, dibeli barang dagang seharga 5.500.000 dari PT Jujur Surabaya dengan syarat 2/10 N/30. Faktur nomor 017, ongkos angkut barang Rp250.000, FOB shipping point. Pada tanggal 8 Januari, dijual barang dagang seharga Rp7 juta kepada FA Jujur Bandung, faktur nomor 008, syarat EOM. Pada tanggal 9 Januari, dikirimkan kembali barang dagang yang dibeli tanggal 5 Januari yang lalu, seharga Rp500.000 karena rusak. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari, diterima kembali barang dagang yang telah dijual tanggal 8 Januari lalu seharga Rp1 juta karena mutunya tidak sesuai dengan pesanan. Pada tanggal 11 Januari, dilunasi faktur pembelian nomor 017 tanggal 5 Januari yang lalu atas PT Jujur Surabaya. Pada tanggal 15 Januari, diterima pelunasan faktur nomor 008 dari FA Jujur tanggal 8 Januari yang lalu. Demikian penjelasan materi akuntansi saya yang bertopik perusahaan dagang. Jika ada kesalahan dalam pemaparannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.